Salam Patunggilan. Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus. Bagaimana kabar hari ini? Dengan harapan kita semua senantiasa sehat dan selalu diberkati Tuhan. Selamat membangun ibadah minggu dan Tuhan memberkati. Jemaat yang terkasih, walaupun situasi saat ini kurang menyenangkan hati kita semua di tengah pandemi COVID-19, Majelis Gereja Kristen Jawitan selalu mengajak seluruh warga jemaat untuk senantiasa membangun persekutuan melalui peribadatan dan doa di rumah kita masing-masing. Agar bencana yang melanda di tengah-tengah dunia, khususnya di negara tercinta Indonesia, boleh segera berakhir oleh kuasa Kristus sendiri. Pada hari ini kita akan masuk ke hadirat Tuhan untuk memuji, menyembah, dan memuliakan nama-Nya. Kita siapkan hati dan pikiran kita hanya kepada Tuhan Yesus Kristus, Allah kita yang hidup. Dan mari kita awali peribadatan kita dengan kita menyanyi dari Kidung Jemaat 17 ayat yang pertama. Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan, di hari Minggu pagi ini, mari bersama-sama kita kembali datang menghampiri tahta Tuhan dengan kebaktian dan ibadah kita. Dan untuk kita masuk dalam kebaktian hari ini, kita bersama-sama siapkan diri dan hati di dalam saat teduh kita. Biarlah dari hati kita masing-masing, kita berucap bahwa pertolongan di dalam hidup kita ini asalnya adalah dari Allah Bapa, yaitu Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi. Dialah Allah yang penuh kasih, Allah yang penuh dengan kuat kuasa, yang senantiasa berkenan memberikan kasih dan pemeliharaannya di hidup kita, dari hari ke hari hingga kekal selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, dari rumah kita masing-masing mari kita agungkan nama Tuhan dengan kita menyanyikan Kidung Jemaat kita nomor 17, bait yang keempat.
Salam kasih dan salam damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus. Biarlah menjadi penyertaan di dalam hidup saudara-saudara dan keluarga saudara-saudara. Amin. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, tema ibadah kita pada saat ini dibaca dari kitab Nabi Yesaya, pasalnya yang ke-48. Yesaya 48 ayat yang ke-10. Demikian Bapak Ibu, Alkitab memberikan kesaksiannya untuk kita. Sesungguhnya aku telah memurnikan engkau, namun bukan seperti perak, tetapi aku telah menguji engkau dalam dapur kesengsaraan. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, rupanya yang namanya kesengsaraan, yang namanya penderitaan, tidak akan pernah lepas dari kehidupan siapapun, kapanpun, dimanapun. Namun kita perlu yakini bahwa ketika hal-hal yang berat terjadi pada hidup kita, maka kita perlu menyadari bahwa di sanalah sesungguhnya karya Tuhan terjadi untuk kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan, dengan mengingat kesengsaraan, penderitaan yang senantiasa juga siap ada dalam hidup kita, mari kita yakini bahwa setiap kekuatan dan penghiburan atas kita dalam keadaan yang demikian hanya datang dari Tuhan Allah kita. Kita nyanyikan Kidung Jemaat nomor 332, bait yang pertama saja. Jemaat terkasih, kita masuk dalam doa kita. Terpuji namamu ya Allah, Bapa pencipta langit dan bumi, Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa melimpahkan damai sejahtera, dan Roh Kudus yang menjadi sumber kebijaksanaan atas hidup manusia. Kebaikanmu, rahmat-Mu, berkat dan pemeliharaanmu senantiasa Engkau curahkan bagi kami semua. Saat ini pun kami dengan segala keadaan kami, di tengah keluarga kami masing-masing, kami boleh membangun ibadah kami. Bukan karena kemampuan kami, bukan karena kepandaian kami, tapi kami meyakininya bahwa ini semua terjadi karena kasih sayang-Mu di hidup kami. Memberi kesempatan yang indah, waktu bagi kami semua, untuk kami boleh bersatu hati dengan keluarga kami masing-masing, datang di hadirat-Mu. Biarlah nama-Mu kekal selama-lamanya, akan terpuji oleh semua makhluk ciptaan-Mu. Bapa di dalam surga, kami sadar
bahwa ketika kami ada di hadirat-Mu saat ini, kami ingat akan ajaran-Mu bagi kami, akan perintah-Mu bagi kami, akan hukum-hukum yang mestinya kami lakukan. Namun nyatanya Bapa, di kehidupan kami tidak melakukan apa yang menjadi perintah dan hukum-Mu itu. Ketika Engkau menghendaki kepada siapapun kami melakukan dan berucap, mendasari segala ucapan dan laku kami dengan rasa kasih kami pun sering kehilangan rasa kasih itu. Kami lebih mengasihi diri kami sendiri, sehingga melalui laku kami, melalui tutur kami, banyak orang tidak terberkati, tapi justru laku dan ucapan kami membuat mereka merasakan sakit hati. Bapa di dalam surga, atas cacat celah kami yang demikian di hadirat-Mu pada saat ini, biarlah dengan kerendahan hati dan ketulusan kami mengakui di hadirat Tuhan. Kami juga memohon Engkau yang penuh kasih, berkenan melimpah-limpahi kami dengan kasih-Mu dalam wujud pengampunan-Mu atas kami semua. Sehingga dengan pengampunan-Mu inilah Bapa, kami boleh layak untuk hadir di hadirat Tuhan dan berbakti kepadamu yang suci. Kasihani kami ya Tuhan, dan ampuni kami. Lebih-lebih Bapa, kuatkan kami, sehingga di hari-hari ke depan, kami juga boleh memperbaiki diri kami dengan tidak mengulang-ulang kembali kesalahan-kesalahan yang sama, seperti yang pernah kami lakukan di kehidupan kami. Inilah doa permohonan kami, yang kami haturkan ke hadirat-Mu, karena kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pengantara dan juru selamat kami. Amin. Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari bersama-sama kita menghayati anugerah dan pengampunan dari Tuhan di kehidupan kita, dengan kita bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat kita nomor 240 poin A. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sudah tiba waktunya kita akan membuka, membaca, dan mendengarkan sabda Tuhan. Namun sebelum kita membuka, membaca, dan mendengarkan firman Tuhan, kita bawa dulu dalam doa. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur kepadamu karena penyertaan-Mu sampai hari ini kami dalam keadaan sehat dan penuh selamat. Bapa yang di surga, dalam ibadah kali ini kami akan mendengarkan sabda firman-Mu. Kami mohon Tuhan hadir di tengah-tengah kami, Tuhan buka hati dan pikiran kami, sehingga firman yang tersampaikan nanti dapat kami renungkan untuk kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Pendeta Andriono yang akan menyampaikan firman-Mu, tolong Tuhan urapi dengan Roh Kudus-Mu,
sehingga apa yang disampaikan hanya seturut dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Firman Tuhan pada minggu pagi ini terambil dari 1 Petrus 4 ayat yang ke-12 sampai 16 yang begini sabda firman Tuhan. Menderita sebagai Kristen. Saudara-saudara yang terkasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Sampai di sana Bapak Ibu dan Saudara, sebegitu jauh pembacaan firman untuk kita hari ini, dan yang berbahagia adalah kita semua yang menyiapkan hati untuk mau mendengar, mau memperhatikan dan melakukan di kehidupan kita hari demi hari. Kita sambut pembacaan Alkitab kita dengan nyanyian Kidung Jemaat nomor 55. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, barangkali menjadi sebuah kenyataan di hidup kita bahwa tidak ada satu pun di antara kita, satu keluarga pun di antara kita yang tidak pernah mengalami yang namanya penderitaan. Semua pernah mengalaminya. Bahkan berulang-ulang kali pula kita mengalami yang namanya penderitaan. Pribadi, keluarga, atau bersama. Bapak Ibu, ketika yang demikian menjadi sebuah kenyataan bagi kita semua, maka bacaan kita pada saat ini, surat Rasul Petrus, menjadi sebuah kesukacitaan bagi kita. Karena rupanya bacaan kita hari ini 1 Petrus pasal yang keempat sesungguhnya menjadi sebuah nasihat, menjadi sebuah penghiburan kepada kita semua umat percaya ketika kita sedang mengalami sebuah penderitaan. Namun rupanya kita juga perlu menyadari bahwa tidak semua penderitaan itu sama. Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Rasul Petrus pun menyebut bahwa memang dari berbagai-bagai penderitaan yang ada, penderitaan itu tidaklah sama. Paling tidak Bapak Ibu dan saudara, ada 3 kelompok penderitaan
yang barangkali pernah kita alami. Kelompok pertama adalah penderitaan yang terjadi pada hidup kita karena kita sendirilah yang berbuat sebuah kesalahan. Penderitaan yang timbul karena kita sendirilah yang melakukan ketidakbenaran. Secara gamblang Bapak Ibu, Rasul Petrus di ayat yang ke-15 dari 1 Petrus pasal yang ke-4 tadi menyebutkan demikian. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Bapak Ibu dan Saudara terkasih, 4 macam orang, pembunuh, pencuri, penjahat, pengacau, ini bisa saja mengalami sebuah penderitaan. Tapi itu semua terjadi karena kesalahan yang mereka lakukan. Mereka memang memiliki niat untuk melakukan itu, sehingga membuat mereka menderita. Entah menderita secara mental karena penyesalannya, entah juga menderita karena ketika melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela itu, yang tidak benar itu, mereka tertangkap, dihakimi massa, atau diproses secara hukum, ataupun yang lain. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, rupanya ketika kepada orang-orang yang demikian Rasul Petrus menyebut, janganlah ada di antara kamu yang demikian. Maka sesungguhnya penderitaan yang karena kita sendiri yang berbuat salah tidak termasuk dalam nasihat dan penghiburan yang diberikan oleh Rasul Paulus kepada orang-orang yang menderita. Tapi justru kepada orang-orang yang berbuat demikianlah Rasul Petrus maksud saya, mengajak untuk bertobat. Bertobat artinya menghentikan laku yang salah dan tidak pernah mengulang-ulang kembali apa yang salah itu. Ini penderitaan kelompok yang pertama. Penderitaan kelompok yang kedua, Bapak Ibu dan Saudara. Rasul Petrus menyebut di sana sebagai penderitaan karena sebuah kebenaran yang kita lakukan. Apa mungkin orang yang berbuat benar mengalami penderitaan? Sangat mungkin. Beberapa minggu yang lalu kita belajar tentang seorang Stefanus, orang yang berbuat kebenaran, menyatakan apa yang benar, tapi justru juga menderita karena fitnahan, karena hasutan. Kita ingat Daniel dalam kisah perjanjian lama kita, dia juga melakukan apa yang benar, bahkan benar di mata Tuhan, setia di dalam ibadah dan berbakti kepada Tuhan. Dia juga mengalami penderitaan, harus masuk ke gua singa. Tokoh Yusuf misalnya, perjanjian lama, yang karena benar tidak menuruti keinginan istri Potifar, juga mengalami sebuah penderitaan. Ini kelompok penderitaan yang kedua. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kepada orang-orang yang menderita di kelompok yang kedua ini, penderitaan yang karena sebuah kebenaran. Rupanya Rasul Petrus memberikan sarannya agar mereka lebih banyak berserah kepada Tuhan. Karena meyakini bahwa di dalam kebenaran, sekalipun kita dalam penderitaan karena kebenaran yang kita lakukan, di sana karya Allah pastilah yang akan terjadi.
Kelompok yang ketiga, Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, adalah sebuah penderitaan yang kita sendiri tidak tahu persis apa yang menjadi sebab penderitaan itu. Di ayat yang ke-12 di sana, Bapak, Ibu, mari kita perhatikan di sana. Rasul Petrus mengatakan, jangan kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Entah apa yang luar biasa itu, kita tidak tahu. Tapi rupanya, Bapak, Ibu, seperti tema bacaan dan tema ibadah kita hari ini, Yesaya 48 ayat 10 tadi, memang ada waktu-waktu di mana Tuhan seolah-olah mengizinkan penderitaan itu terjadi di hidup kita tanpa kita tahu apapun sebabnya. Kepada orang-orang yang menderita di kelompok yang ketiga ini, Bapak, Ibu, dan Saudara, rupanya Rasul Petrus mengajak untuk mereka menyadari bahwa melalui penderitaan itulah Allah sedang membentuk kita. Allah sedang mendewasakan kita. Allah sedang mengajak kita untuk semakin dekat dengannya. Allah menghendaki agar orang yang menderita di kelompok yang ketiga ini semakin hari semakin meyakini bahwa Tuhanlah satu-satunya penolong dalam kehidupan. Bapak, Ibu, dan Saudaraku terkasih, barangkali di hari-hari ini, selama pandemi COVID-19 ada bersama-sama kita, kita pun tidak tahu dengan jelas dari mana asalnya ini. Tapi yang jelas, semua ini sampai menimpa kepada kehidupan kita, membuat segala keterbatasan di hidup kita. Mari, Bapak, Ibu, menghadapi keadaan yang membuat kita menderita semacam ini. Kita yakini bahwa inilah cara Tuhan untuk mendewasakan kita, agar kita lebih mendekatkan diri dan meyakini Dia sebagai satu-satunya sumber pertolongan. Kita yang barangkali selama ini mengandalkan hal-hal yang lain selain Tuhan untuk kesukaan dan damai sejahtera kita, maka semua itu sekarang terhenti sama sekali. Baju-baju baru, baju-baju mahal, baju-baju dari perancang terkenal, make up dengan merek yang mahal, sekarang semuanya tergeletak, tidak terpakai. Perayaan, pesta-pesta yang membuat kita sukacita, sekarang pun di mana-mana tidak terjadi. Makan-makan di restoran-restoran mahal terkenal, sekarang pun dilarang untuk melakukan itu. Keadaan karena pandemi corona ini memang memaksa kita untuk tetap berdiam di keluarga kita masing-masing. Dan justru di tengah-tengah keluarga inilah, di sana kita bisa menengadah ke atas, lepas dari segala aktivitas harian kita, dan memandang Tuhan sebagai satu-satunya sumber pertolongan kita. Bapak, Ibu, dan Saudaraku terkasih, sampai dengan saat ini pun kita tidak akan pernah tahu sampai kapan pandemi ini terjadi. Tapi mari kita yakini bahwa inilah cara Tuhan untuk mendekatkan kita kepadanya. Dan biarlah melalui segala aktivitas yang kita lakukan di rumah kita masing-masing, bersama keluarga kita masing-masing, ibadah-ibadah pun di rumah masing-masing, akan membawa kita
semakin dewasa di dalam iman kita. Semakin hari boleh semakin meyakini dan mengakui bahwa hanya Allah sendirilah yang bisa menolong kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita masuk dalam saat teduh kita. Tuhan, kami bersyukur kepadamu saat ini. Ketika di dalam penderitaan kami, karena hal yang kami tidak tahu. Hari ini kami beroleh warta sukacita. Bahwa Engkau yang berkuasa atas kami. Engkau yang menjadi pelindung kami. Engkau yang menguatkan kami. Biarlah semua ini berada di dalam kuasa Tuhan. Dan biarlah di waktu-waktu ini menjadi waktu-waktu yang baik bagi kami semua. Untuk merenung di tengah keluarga kami masing-masing bersama dengan anggota keluarga kami masing-masing. Bahwa hanya Engkau sendirilah yang menjadi sumber pertolongan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Amin. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan, mari dengan segala kesungguhan hati kita akan ungkapkan pengakuan iman kita akan Tuhan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bersama-sama dengan saudara-saudara kita yang lain, kita ucapkan pengakuan iman kita yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita masuk dalam doa syafaat kita. Bapa Tuhan kami yang Maha Pengasih dan Penyayang, dipuji disembah namamu ya Tuhan, kekal selama-lamanya oleh seluruh ciptaanmu, karena segala kebaikanmu yang Engkau lakukan, Engkau nyatakan kepada ciptaanmu, termasuk kami semua di tempat ini. Bapa di sorga, kami bersama-sama melalui syafaat kami menaikkan permohonan. Berkati bangsa dan negara kami ya Tuhan, yang melalui pemerintahan bangsa kami, melalui tim medis, melakukan berbagai upaya untuk menangani dan menghentikan penyebaran virus corona hingga dengan saat ini. Biarlah karya mereka boleh Tuhan berkati, sehingga melalui apa yang mereka lakukan, apa yang mereka upayakan, damai sejahtera bangsa kami boleh kembali dirasakan. Kami juga menyerahkan keluarga-keluarga Kristen milik Tuhan, yang setia berbakti kepada Tuhan di tengah keluarga mereka masing-masing, bersama seluruh anggota keluarga. Tuhan sertai apapun yang terjadi atas mereka. Tuhan cukupkan kebutuhan-kebutuhan lahir batin mereka. Dan bahkan Bapa, pada kesempatan ini perkenankan kami juga mengingat dan menyerahkan anggota-anggota keluarga kami yang sampai dengan saat ini belum berkumpul di tengah keluarga, masih berada jauh dari tempat kami. Tuhan sertai mereka. Tuhan lindungi anggota keluarga kami, sehingga dimanapun mereka ada, mereka juga akan tetap menengadah kepada Tuhan,
memohon pertolongan Tuhan dalam kehidupan mereka. Kami serahkan gereja kami dengan segala rancangan-rancangan yang ada. Biarlah Tuhan sendiri yang memberkati setiap laku pelayanan kami, setiap rancangan-rancangan dan setiap kegiatan kami, sehingga melalui semuanya itu kami tetap boleh menjalankan tugas panggilan sebagai sebuah gereja di tengah-tengah lingkungan kami. Kami serahkan pula pelayan-pelayan jemaat yang terus berjuang secara aktif melayani di tengah-tengah jemaat ini dalam keadaan yang semacam ini. Berkati mereka dan keluarga mereka ya Tuhan, sehingga apapun yang dilakukannya bersama-samamu tidak akan pernah sia-sia. Pemerintahan desa kami, Bapak Kepala Desa dengan seluruh jajaran yang ada, kami juga mohonkan berkat penyertaan dari Tuhan, sehingga kebijaksanaan yang dari Tuhan, kekuatan kesehatan yang dari Tuhan terus melingkupi kehidupan mereka, memampukan mereka untuk memimpin di lingkungan desa kami di tempat ini. Bapak, demikian yang menjadi ungkapan doa dan permohonan kami yang bersama-sama kami haturkan dengan menyebut nama pengantara kami dan juru selamat kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sudah tiba saatnya kita mengucap syukur kepada Tuhan melalui persembahan dengan landasan firman Tuhan yang terambil dari 1 Tawarik 29 ayat 12 sampai 13. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmulah kekuatan dan kejayaan, dalam tanganmulah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang, ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Mari kita mengumpulkan persembahan dengan diiringi kidung jemaat 363 baitnya yang pertama. Bapak Ibu warga jemaat, mari kita serahkan persembahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, karena kasih dan penyertaan-Mu saja ibadah pada saat ini terlaksana penuh sukacita. Pada saat ini, Bapa, kami menyerahkan persembahan yang sudah kami kumpulkan, dan kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sudah mempersembahkan. Semoga Tuhan sendiri yang memberi berkah kecukupan. Dan kami berdoa untuk yang mengelola persembahan, Engkau sendiri yang memberi roh kebijaksanaan dan roh takut atas Engkau, sehingga apapun yang dikerjakan seturut dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih, doa yang jauh dari sempurna, biarlah Tuhan sendiri yang menyempurnakan. Haleluya. Amin.
Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, mari kita mengakhiri kebaktian di keluarga kita masing-masing ini dengan bersama-sama kita naikkan satu nyanyian dari Kidung Jemaat nomor 329. Saudara-saudaraku, undurlah dari hadapan Tuhan. Yakinlah bahwa Tuhan tidak sedetik pun meninggalkan saudara-saudara. Dalam suka duka saudara, Tuhan tetap ada memberikan berkat dan penyertaannya. Kita siapkan hati untuk menerima berkat Tuhan. Allah Bapa Tuhan, Sang sumber kasih karunia, sumber kehidupan. Tuhan Yesus Kristus, sumber damai sejahtera yang sejati, berkenan melimpahi saudara-saudara dengan kasih karunia dan damai sejahteranya. Roh Kudus akan dengan setia hidup di hati dan hidup saudara, menjadi sumber kekuatan, penghiburan, dan sumber kebijaksanaan bagi saudara-saudara, sehingga saudara-saudara dimampukan untuk menjalani setiap suka dan duka di kehidupan saudara, sekarang sampai selama-lamanya. Terpuji Tuhan. Amin.